Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang Tunisia bersama Gus Dubes, program yang diinisiasi oleh KBRI Tunis untuk mengenalkan Tunisia, peradabannya, sejarahnya, hubungan bilateral di antara kedua negara, Indonesia-Tunisia. Tentu juga ingin mengenalkan bagaimana kondisi para mahasiswa kita, warga negara Indonesia di Tunisia ini, sehingga pemirsa dan orang tua bisa mengetahui apa saja aktivitas dari Ananda di sini, para mahasiswa di sini, memastikan bahwa mereka betul-betul belajar, berproses untuk menjadi tokoh, menjadi ulama, cendekiawan, pemikir, pemimpin di masa yang akan datang. Nah, pada episode kali ini kita akan menimba pengalaman, menimba ilmu tentang studi pasca sarjana di Tunisia. Karena salah satu yang menarik juga adalah studi pasca sarjana di Universitas Zaitunah. Nah, telah hadir bersama saya Ahmad Khalilur Rahman Abdul Qadir. Ini satu bangsa, satu nusa dengan saya, sama-sama dari Madura. Ini Khalil ini baru lulus dengan Komlot di dalam studi syariah dan konon, dalam studi Ibnu Suraj, salah satu ulama Syafi'iyah pada abad ketiga. Nanti Khalil akan banyak cerita tentang itu, dan kita akan banyak menimba ilmu bagaimana studi pasca sarjana, karena itu penting sekali. Saya hari ini mendapatkan banyak pertanyaan dari publik di tanah air bagaimana studi S2 di Tunisia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak menggali tentang bagaimana apa yang harus dipersiapkan studi pasca sarjana khususnya di Universitas Zaitunah. Assalamualaikum, Lel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru, Lel. Alhamdulillah, saya. Saya tanya bagaimana kabarnya. Biar nggak kehilangan juga kearifan lokal. Oh ya, tidak. Saya itu Madura harga mati. Saya bangga kalau di mana-mana memperkenalkan diri itu saya adalah orang Madura. Memang lahir di Madura, mondoknya di Pesantren Al-Amin di Madura. Lalu kuliah di Al-Azhar, dan orang tua saudara masih ada di Madura. Nah, tolong Khalil ceritakan kepada kita semua bagaimana ceritanya bisa kuliah S2 di Universitas Zaitunah. Dulu S1-nya di mana? Dulu S1-nya di Yaman, Gus. Di Yaman, di Tarim ya, bukan? Di Tarim ya, di Universitas Al-Ahqaf. Wow. Tahun pertama semester 1 sampai semester 2 di Mukalla dulu, di di ibu kota provinsi di Yaman bagian selatannya. Kemudian setelah itu pindah ke Tarim 4 tahun, dari semester 3 sampai semester 10, soalnya 5 tahun. Di Tarim belajar syariah juga? Belajar syariah juga dengan takhusus syariah wal qanun, jurusan yang sama. Jadi sehingga S2 di Zaitunah linear. Linear ya, Bang. Oke. Nah, pindah ke Tunisia di Zaitunah ini, kenapa memilih Zaitunah sebagai tujuan untuk studi pasca sarjana? Ceritanya begini, Gus. Jadi pada tahun 2012 kalau nggak keliru, itu ada kunjungan dari salah satu ulama dari Tunis, namanya Syekh Abdul Fattah Muro. Kalau sekarang mansibnya beliau itu menjabat sebagai naib dari Nahdlatul. Iya, saya tahu. Dari Nahdlatul. Iya. Itu tapi beliau ini Zaituni ya? Zaituni. Oke. Beliau pas ketika kunjungan ke Tarim bersama rektor Zaitunah di waktu itu, Syekh Abdul Jalil, Dr. Abdul Jalil. Beliau ahli dalam dalam ilmu kalam. Oke. Setelah itu sampailah ke Al-Ahqaf dan memaparkan bagaimana Zaitunah, bahwa Zaitunah merupakan universitas pertama di dunia. Dan setelah itu di semester 5
ada pelajaran maqasidus syariah, dan salah satu yang dikutip yang sering dikaji di situ tentunya Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, karena beliau termasuk orang yang pertama kali mentakrifkan, mendefinisikan terhadap maqasid syariah sebagai ilmu yang independen, ilmu mustakil. Betul, betul. Setelah itu Gus, ya ada dari kakak kelas yang melanjutkan di Zaitunah, itu ada namanya Abang Jailani dari Banjar, terus kemudian ada Zulfa. Zulfa ini Madura swasta Gus, dari kalau nggak keliru dari Bondowoso atau Situbondo. Oh, dia lulusan di sini juga? Lulusan Ahqaf terus kemudian pindah ke Tunis. Ya. Sudah lulus, pernah bareng dengan Bang Amin, duduk serumah kalau nggak keliru, dulu juga tinggal di Malasin. Jailani ini panggilannya Gojel, mudah-mudahan dia nonton. Dan dulu ini dari Cirebon Gus, Gus Arwani. Gus Arwani sebenarnya di sini. Oh, di sini juga ya. Oke. Sehingga mungkin ya itu dari senioritas ada yang ke Zaitunah, sehingga terinspirasi lah untuk melanjutkan studinya di sini, karena melihat ya studi maqasidnya sangat mendalam sekali di Tunis. Ya memang para pemirsa, yang khas dari Tunisia itu adalah studi maqasidus syariah. Nah kalau dalam bayangan saya, maqasidus syariah itu adalah studi masa depan. Iya, betul. Masih masa depan. Maka Khalil dan seluruh teman-teman di Pascasarjana itu betul-betul serius menguasai dan kemudian melakukan rekontekstualisasi untuk Indonesia. Jadi merumuskan kembali untuk Indonesia itu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau Khalil yang kemudian kuliah di sini, S2 di sini, apa yang istimewa dari studi Pascasarjana, terutama pada jurusan Syariah wal Qanon ya? Syariah wal Qanon. Yang saya amati sampai sekarang Gus, ya, saya pernah belajar di Yaman, di Tahrim, dan di situ keistimewaannya studi tentang nasnya, tentang turosnya itu memang kental sekali. Pengutipannya luar biasa. Kalau kita kadang mengutarakan pendapat sendiri itu kadang malah ditolak, harus harus ditopan dengan pendapat Ibn Hajar, harus ada nas yang muktamad sehingga sehingga menjadi rujukan yang betul-betul valid. Itu mirip di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Basul Masail. Basul Masail itu kalau nggak ada ibarat, nggak ada kutipan, ada itimatun nas itu, wah itu nggak, para kiai-kiai itu nggak percaya. Ya Gus, betul. Di Tahrim itu memang ketat sekali. Ketat sekali, harus qala Ibnu Hajar atau qala Ramli atau qala fulan, atau sehingga ketika di situ alhamdulillahnya banyak, ya bukan banyak sih, ada sedikit bacaan tentang ya fikul islami dan yang berkaitan dengan fikul islami. Lah sampai di Tunis, mungkin karena memang terkenal kalau ulama Maghrib itu memang kritis-kritis sekali. Biasanya orang kritis itu tidak terlalu beriktimat terhadap nas gitu. Sangat sangat berani sekali menyampaikan pendapatnya sendiri. Di Tunis itu tentang studi nasnya saya kira tidak terlalu tidak terlalu ketat seperti halnya yang di Yaman, tapi lebih ingin memunculkan pemikiran sendiri secara kritis. Itu bisa kita lihat dalam metodologi metode ujian kita. Ujian kita seperti halnya menulis menulis makalah, Gus. Seperti harus ada muqaddimah, seperti halnya bikin makalah makalah ilmiah lah ya. Makalah ilmiah. Kadang bisa nulis tentang tentang jawaban ujian itu bisa sampai 5 lembar, 6 lembar, menghabiskan waktu yang lama dengan merumuskan pemikiran sebelumnya, sebelum menjawab, ada tarhul iskalnya, kemudian dijawab, kemudian ada simpulan. Dan itu melatih bagaimana membangun nalar yang baik buat mahasiswa, karena kalau sudah S2 sudah saya kira harus berani untuk menyampaikan pemikiran sendiri dan tidak harus mengikuti pemikiran-pemikiran orang lain, kira-kira begitu, Gus. Jadi memang transisi dari Yaman ke Tunisia itu perubahan yang betul-betul harus ta'alkum ya, harus beradaptasi dengan situasi yang ada di Tunisia ini. Nah, sekarang masuk kepada tesis yang ditulis oleh Khalil ini tentang Ibnu Suraij ini. Nah, ini kan mazhabnya
di Tunis ini aghlabiyah mayoritasnya itu adalah Malikiyah. Iya. Lalu kemudian Khalil menulis tentang ulama Syafi'iyah. Nah, itu menarik bagi saya. Menarik bagi saya. Itu dan para pembimbing, dosen pembimbingnya itu membentangkan jalan bagi Khalil itu. Nah, bagaimana tradisi keilmuan yang betul-betul menghargai pendapat orang lain. Karena saya selalu mengatakan pendapat Imam Syafi'i. Saya kagum dengan Imam Syafi'i itu sejak dari karena kalau di Al-Azhar itu memang Syafi'iyahnya besar, tapi imam besar Al-Azhar itu Maliki. Syekh Ahmad Thayyib itu Maliki. Jadi kalau sholat itu sudah memang cara Maliki itu. Nah, pendapat Imam Syafi'i kan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin saja salah, pendapat orang lain salah tapi mungkin saja benar. Artinya bahwa pendapatnya itu mungkin untuk didiskusikan kembali gitu. Nah, itu gimana ceritanya Khalil meneliti tentang Ibnu Surayj itu di tengah pembimbing yang rata-rata itu adalah Malikiyah. Itu diceritakan itu seperti itu apa? Ada banyak faktor sih, Bos. Yang pertama, sebelum saya menentukan tema itu, Ibnu Surayj dan pengaruhnya dalam muamalat dalam fikih Syafi'i, saya melihat musyrifnya dulu, Bos. Kebetulan musyrif saya itu Syekh Umar bin Umar. Jadi beliau itu memang merupakan salah satu majelis ifta di di Jami'ah Zaitunah. Kalau ada masalah-masalah kefikihan itu biasanya dilarikan kepada beliau gitu. Dan memang beliau termasuk salah satu syekh kibar di Zaitunah. Dan yang sebetulnya yang pertama kali mengenalkan kepada saya Syekh Umar itu ketika saya menjadi mahasiswa yang baru itu sebetulnya saudara Idris. Awal pertama kali ketemu dengan dosen pertama kali, nggak tahu, memang sudah jatuh hati mungkin ya. Pertama kali pagi-pagi jalan bersama teman-teman untuk mengantarkan mahasiswa-mahasiswa baru. Kebetulan ada Syekh Umar naik Land Cruiser. Itu namanya Syekh Umar yang berjubah. Setelah itu kemudian Syekh Umar mengajar dalam 3 semester itu, menjadi guru tetap yang selalu membimbing dalam setiap semester. Dan beliau dia mengajar apa kalau di Zaitunah? Di Zaitunah di semester pertama beliau itu mengajar maqasid syariah punya Thohir bin Ashur. Oke, keren. Itu. Kemudian 2 madah yang pertama. Madah yang kedua itu adalah jadi maqasidus syariah itu jadi materi wajib di Zaitunah. Sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali. Alhamdulillah. Terus materi yang kedua fiqhul awaliyat di di semester pertama, Gus. Terus fiqhut tawakku di semester kedua. Terus keren. Diajar beliau. Kemudian kalau fiqhul awaliyat bukunya beliau sendiri. Beliau ketika mengajar fikih awaliyat, karena ya kita ketika semester 2 itu kena lulusan COVID. Iya, betul. Di waktu itu karena ada COVID sehingga harus offline, Bos. Jadi ketika offline kita cuma ketemu sama beliau itu 1 pertemuan. Akhirnya beliau mengontak semua teman-teman untuk membaca beberapa dari kitab dari fikih awaliyat. Ada 3 kitab yang salah satunya punya Yusuf Qardawi. Iya, saya sudah hatam. Alhamdulillah. Saya sudah hatam. Kalau fikih tawakkuknya punya siapa? Beliau sendiri yang nulis. Ya, beliau yang nulis. Beliau banyak karangannya Syekh Umar itu. Oke, beliau nanti pernah menulis saya minta bukunya ya. Nadhariyatul Maqasid li Izzuddin Ibn Abdissalam. Wow. Saya menulis tentang Syafi'i, beliau nulis Syafi'i juga. Jadi beliau pengetahuannya tentang madhab yang lain, fikih Hanafi dan kemudian fikih Syafi'i, saya kira sudah sudah luas sekali. Mengapa saya memilih beliau? Karena memang beliau sudah sangat familiar sekali dengan masalah-masalah fikih. Yang kedua, Ibnu Surayj ini, Gus, kenapa saya memilih ini? Karena Ibnu Surayj ini termasuk ulama mutaqaddimin yang karangan kitabnya banyak yang hilang. Imam Subki menyatakan bahwa beliau itu menulis kitab sekitar 400 kitab.
Cuma yang ditemukan sampai sekarang ada, kalau dalam fan fikih sendiri itu cuma satu kitab, dan kemudian yang satu kitab ini baru dicetak ya sekitar 3 tahun 2 tahun yang lalu. Eman sekali kalau turas fikih itu hilang sekali, hilang. Kalau sumpahnya tidak dirapikan, tidak tidak disatukan dalam satu buku, sehingga pemikiran, takutnya pemikiran itu akan hilang ya lambat laun, karena sekarang sudah sangat jarang sekali orang-orang untuk menekuni fikih fikih Islami, kutub-kutub salaf itu susah sekali. Betul. Dan saya sangat tertarik dengan kajian kamu, terutama untuk studi fikih di Indonesia yang secara umum Syafi'iyah, dengan temuan kamu, tesis kamu dengan Ibnu Suraj itu, sehingga terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan pesantren, kamu punya tugas sekarang untuk kemudian mengenalkan satu corak baru, karena yang saya ketahui, yang saya baca dari tesismu itu ada sesuatu yang baru, bagaimana terutama dari takhrijnya ya, dari segi takhrij. Nah, kamu bisa jelaskan apa titik pentingnya Ibnu Suraj di tengah para ulama Syafi'iyah ini? Beliau, saya tidak mau nguji kamu lagi, tapi kamu ingin berbagi, ingin berbagi. Kamu harus berbagi kepada pemirsa di tanah air, apa titik penting dari Ibnu Suraj untuk memperkaya khazanah Syafi'iyah, sehingga kamu nanti kemudian ketika pulang kamu bisa berperan, kamu bisa menawarkan metode bagaimana istinbatul ahkam, bagaimana memahami hadis-hadis, terutama dalam bahas kajianmu sebagai muamalah. Silakan. Ibnu Suraj itu, Gus, kalau disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, beliau mengatakan bahwa beliau itu merupakan Syekhul Iraqiyyin. Itu salah satu madrasah dahulunya di Syafi'iyah, karena dahulu sebelum datangnya Imam Imam Nawawi sama Imam Rafi'i, madrasah Syafi'iyah itu terbelah menjadi 2, Khurasaniyin dan Iraqiyyin. Beliau itu merupakan Syekhul Iraqiyyin, dan sebetulnya beliau itu masa transisi, Gus. Transisi awal pembentukan pembentukan 2 madrasah itu. Jadi beliau itu posisinya menjadi Syekhul Madrasah, tapi beliau secara kapasitas bahkan dikatakan para ulama melebihi Imam Muzani sendiri, murid dari Imam Syafi'i sendiri. Imam Muzani dalam derajat mazhab dikatakan sebagai mujtahid muntasib, tapi ghairu mustaqil. Hampir saja menjadi mujtahid mustaqil Imam Syafi'i, cuma saja mengikuti cara gurunya. Kira-kira begitu, Mas. Beliau Imam Ibnu Suraj ini begini, ya melampaui Imam Muzani karena mungkin istilahnya runtutan zaman yang agak akhir, karena beliau itu bermurid dari Imam Al-Anmati. Imam Al-Anmati itu bermurid dari Imam Rabi Al-Muradi dengan Imam Muzani juga. Akhirnya beliau selain beristihad sendiri, beliau juga mengajarkan metodologi taklid yang benar terhadap ulama-ulama madhab Syafi'i yang mengikuti setelahnya. Kira-kira begitu. Ya, dan itu memang kajian yang sangat besar sebenarnya bagi dalam mazhab Syafi'iyah, terutama dalam taklid itu, karena bagaimanapun kita itu tidak bisa berdiri sendiri, kita harus melanjutkan dari bagaimana para ulama itu berpendapat, berpandangan, dan Ibnu Suraj ini sebenarnya salah satu mujaddid ya pada abad yang ketiga itu. Nah, kira-kira apa rencana-rencana besar bagi Khalil setelah melakukan kajian ini? Apakah akan melanjutkan bagaimana membandingkan misalnya antara Ibnu Suraj dengan Muzani? Itu kan keren sekali kalau kamu. Apa rencana-rencana besar ke depan yang ingin dilakukan oleh Khalil, sehingga saya punya kepentingan, Lil, bahwa studi tentang Syafi'iyah itu
harus betul-betul kuat, kokoh betul, gitu di Indonesia, dan Khalil bisa memberikan sumbangsihnya kepada studi fikih di Indonesia. Udah. Selanjutnya yang saya mungkin sampai sekarang yang saya pikirkan, mungkin nanti bisa pikiran ini bisa berubah mungkin dengan minta saran juga dari jenengan dan dari para guru-guru yang lain. Kemarin sih setelah chat dengan Musyrif, setelah ini kamu lanjut doktor, kata beliau. Terus setelah itu mikir-mikir apa setelah ini yang saya harus lakukan di riset di doktor. Yang saya pikirkan sampai sekarang ini, Gus, di Indonesia itu banyak para usuli sebetulnya, para fuqaha. Tapi sayangnya turos-turosnya hanya sedikit yang apa namanya yang diterbitkan di dunia dunia keislaman. Ya, yang paling yang terkenal mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu pun tidak semua dari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ada semua, Gus. Saya ingin mencari manuskrip karena saya jurusan Syariah wal Qanun yang mungkin yang lebih saya tekuni mulai dari dahulunya adalah fikih dan usulnya, mungkin akan mencari manuskrip fikih atau usul fikih. Mungkin kalau fikih karena sudah di sini madhab Maliki, mungkin lebih moderatnya mengambil di usul fikih, mencari manuskrip dalam usul fikih yang lengkap. Mungkin ada salah satu ulama yang menyarahi Jam'ul Jawami yang menjadi patokan di universitas-universitas dunia dari ulama-ulama Indonesia, atau Ghayatul Usul atau kitab-kitab yang lain, Syarah Lumma atau kitab-kitab yang lain untuk bisa ditahqiq nantinya, Gus. Dan ya kata para ulama usuli sekarang, salah satu bentuk tajdid dalam dirasa usul fikih yaitu mengeluarkan, mentahqiq turos-turos yang hilang, karena banyak turos-turos yang hilang. Ingin menduniakan ulama Nusantara juga, Gus, itu tujuannya. Betul. Ya, yang terpenting juga sebenarnya studi maqasidus syariah, lalu tadi fiqhul aulawiyat sama fiqhut tawaqqu'u itu. Ilmu itu mahal sekali, dan kemudian bagaimana merespon persoalan-persoalan kontemporer di tengah-tengah masyarakat. Pasti Khalil akan ditanya bagaimana karena Khalil sudah lulus S2 dengan Komlut, dengan saya melihat langsung apresiasi dari waktu Khalil ini ujian, saya datang karena saya sebagai duta besar punya tradisi ketika mahasiswa di Zaituna dan kampus lain ujian S2 saya hadir. Pertama juga menimba ilmu, terus yang kedua juga saya ingin melihat apa yang saya sebagai duta besar KBRI perhatikan untuk peningkatan kapasitas, kualitas. Nah, ketika Khalil ini memang studi yang sangat serius ya untuk menggali hazanah dari Syafi'iyah, dan juga bagaimana dalam ilmu itu ya memang ya objektif, dalam artian ya kita harus studi betul. Dan inisiatif Khalil tadi untuk kemudian menghadirkan kembali manuskrip-manuskrip lama itu sangat penting. Dan tetapi kalau bisa juga studi komparasi dengan di Indonesia dan memperkaya hazanah di Indonesia. Jadi apapun saya mengucapkan selamat. Ini Khalil juga akan pulang ke Indonesia. Salam saya untuk Kiai di Bata-Bata dari saya. Insyaallah nanti saya kalau pulang juga akan silaturahim. Salam buat keluarga Khalil, dan yang terpenting kalau saya memang saya setuju dengan musyrif kamu, ya kamu harus belajar. Siap, Gus, insyaallah. Terakhir, kalau Khalil ingin ada yang disampaikan pada mereka yang ingin kuliah S2 di Zaituna, masuk Syariah wal Qanun, kira-kira apa pesannya, motivasi kepada mereka supaya betul-betul belajar serius, menulis tema yang besar, gagasan yang besar, untuk apa ya? Untuk nanti juga ilmunya dibagikan kepada warga di tanah air. Ya, pesan saya sebelum pesan, Gus, ya pertama saya berterima kasih sekali karena
Ya, alhamdulillah dubesnya dari Madura. Kata orang Madura, ikareng tua. Jadi kalau sumpamanya tidak mengundang orang tua sendiri itu rasanya ya seperti anak durhaka. Ya begitu. Dan ya mohon bimbingannya, meskipun ya setelah ini saya insya Allah pulang sebentar lagi ke Madura itu. Pesan saya mungkin untuk yang ingin kuliah di Tunisia, karena di Tunisia sudah istilahnya Tunisia ini karena berdekatan sekali dengan Eropa. Ketika berdekatan sekali dengan Eropa, biasanya studinya lebih cenderung pengembangan kritis. Jadi butuh sebelum kuliah ke Zaitunah butuh pembacaan yang sangat luas sekali, Gus. Jadi harus persiapan secara pembacaan. Sehingga ketika sampai ke Tunisia di Zaitunah tidak kelabakan dalam studinya dan bisa menyelesaikan studinya dengan baik, kira-kira begitu. Ya, jadi ahlan wa sahlan wa marhaban kata orang Tunis. Orang Tunis itu ahlan wa sahlan wa marhaban gitu ya, paling sering. Jadi itu artinya Tunis sangat welcome, membuka pintu kepada siapapun yang ingin sekolah pasca sarjana di Tunisia. Dan di sini ada yang namanya Idris. Jadi tadi itu penting sekali Idris yang perkenalkan. Nanti Idris akan hadir sebagai narasumber juga di podcast Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Terima kasih Lil ya. Terima kasih. Salam buat abahmu, buat Umi, semua keluarga di Madura. Saya tunggu untuk S3-nya di sini di Tunisia, karena Khalil udah sangat dikenal dengan para dosen-dosennya di sini. Itu lebih mempermudah sebenarnya. Itulah kira-kira bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Insyaallah kita akan lanjutkan esok hari pada tema yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.